بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Qanafitina azakumullah, termasuk sunnatullah pada Bani Adam. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Bani Adam sebagai makhluk yang pasti dan selalu terjatuh dalam kesalahan. Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang disebutkan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam memberitakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Di antara petikan hadis qudsi yang cukup panjang itu Allah berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya kalian akan terus dan senantiasa berbuat khata', berbuat kesalahan malam dan siang, sementara aku zat yang mengampuni dosa, maka mohon ampunlah kepada aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Pada kalimat innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya kalian akan senantiasa terus-menerus berbuat khata', berbuat kesalahan malam dan siang, menunjukkan bahwasanya khata' yang namanya sebuah kesalahan syai'un mulazimun lil bashar la yanju minhu ahad. Khata' itu sesuatu yang pasti melekat pada Bani Adam, tidak ada seseorang pun yang selamat dari kesalahan tadi, kecuali orang-orang yang dimaksumkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan para anbiya wal mursalin. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi law lam tudhnibu لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. Demi Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kalian ini tidak pernah berbuat dosa, andaikan kamu semua wahai para sahabatku orang yang maksum, tidak pernah berbuat dosa dan kesalahan, la dhahaballahu bikum, niscaya Allah pasti akan mewafatkan kamu semua, mensirnakan kamu semua. Wala jaa biqaumin yudhnibun,
Dan sungguh Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mereka berbuat dosa. Fayastaghfirunallah, lalu mereka beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, fayaghfir lahum, dan Allah akan mengampuni dosa mereka. Hadis ini juga disebutkan oleh para ulama bahwasanya namanya dzunub, yang namanya dosa, yang namanya kesalahan, sesuatu yang pasti ada pada Bani Adam. Setinggi apapun imannya, seluas, setebal apapun takwanya, sebanyak apapun amal solehnya, tetap yang namanya Bani Adam terjatuh di dalam kesalahan. Kalau seandainya sebuah generasi semuanya maksum, pasti akan dihilangkan oleh Allah Taala, diganti generasi yang berikutnya yang berbuat salah, lalu istighfar dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang pasti, barakallahu fiik. Adapun hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Masing-masing Bani Adam khata', banyak salahnya, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah tawwabun, yang banyak taubatnya. Hadis ini khonafidina azakumullah dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di sanadnya ada rawi yang bernama Ali ibnu Mas'adah wa huwa dhaif. Sehingga hadis ini dengan lafaz ini dhaif, sehingga cukup bagi kita membawakan beberapa riwayat di atas yang menjelaskan bahwasanya masing-masing tiap-tiap individu Bani Adam pasti salah, pasti jatuh dalam kesalahan, bahkan sering, bahkan terus menerus siang dan malam. Sesuatu yang merupakan sunnatullah pada mereka. Disebutkan dalam beberapa riwayat dari salafun saleh, pernyataannya demikian. Yang namanya kesalahan ada dan pasti ada pada Bani Adam. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi. Beliau menyatakan, man yubarri'u nafsahu minal khata'i fahuwa majnun. Man yubarri'u nafsahu minal khata'i fahuwa majnun. Barang siapa yang menganggap dirinya bersih, suci dari kesalahan, maka dia adalah orang yang majnun, orang yang gila. Karena enggak mungkin. Dan pasti tiap-tiap Bani Adam salah, pasti jatuh dalam dosa. Kalau ada orang yang merasa dirinya suci, merasa dirinya enggak punya kesalahan, itu orang yang majnun, kata beliau rahimahullah. Juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, diriwayatkan dari Al-Imam Tirmidzi rahimahullah, beliau menyatakan, menjelaskan tentang para ulama ahli hadis yang dikenal ilmunya, kedalaman ilmunya, keluasan ilmunya, hafalan mereka. Al-Imam Tirmidzi rahimahullah menyatakan, wa innama tafadhala ahlul ilmi bil hifzi wal itqani wat tathabbut 'inda as-sama'. Sesungguhnya para ulama ahli hadis berbeda-beda tingkat keutamaannya, tergantung hafalannya, mungkin hafalannya, tasabbut dia ketika mendengar riwayat dan semisalnya. Belum mengatakan setelah itu, ma'annahu la yaslam minal khata'i wal ghalati kabiru ahadin minal a'immah ma'hifzihim. Kata Tirmidzi rahimahullah, padahal tidak ada seseorang pun dari kalangan para imam, walaupun dia imam yang besar, yang selamat dari kesalahan, yang selamat dari kekeliruan. Padahal mereka adalah orang yang hafid, yang menghafal hadis Rasulullah SAW. Para imam, bahkan kibarul a'immah, tidak ada seorang pun di antara mereka yang selamat dari kesalahan. Maka ini satu prinsip barakallahu fikum yang perlu ditanamkan dalam hati kita masing-masing, bahwasanya Bani Adam ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala
sebagai makhluk yang pasti bersalah, yang banyak bersalah, pasti berdosa, yang banyak dosanya, kecuali yang dimaksumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para anbiya dan dari kalangan para mursalin. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwan fillah azakumullah. Perlu dipahami pula di sini bahwasanya al-khata' darajat. Kesalahan yang dilakukan oleh orang itu bertingkat-tingkat, beragam, berbeda-beda. Begitu pula al-mukhti'in, orang-orang yang berbuat salah. Al-mukhti', pelaku kesalahan, pelaku dosa. Darajat, jika bertingkat-tingkat, jika berbeda-beda, beragam tingkatan dan bentuk dan ragamnya. Sehingga dalam prinsip Islam barakallahu fikum, sebuah kesalahan tidak bisa dihukumi dengan satu kacamata. Orang yang bersalah pun juga demikian tidak bisa dihukumi dengan sebuah pandangan. Harus dihukumi sesuai dengan kadar kesalahannya masing-masing, tingkat kesalahannya masing-masing, dan dihukumi sesuai dengan orangnya yang jatuh dalam kesalahan. Baik, adapun al-khata'nya, darajatul khata', tingkatan-tingkatan kesalahan, disebutkan oleh para ulama, kesalahan itu dibagi dua. Al-khata' naw'ani. An-naw'ul awwal al-khata'u fi amri dunia. Kesalahan, kekeliruan dalam urusan-urusan dunia. Yang ini barakallahu fikum bukan pembahasan kita. Bukan pembahasan kita. Sebab tidak ada sangkut pautnya dengan urusan agama. Kesalahan dalam urusan dunia, salah manajemen usaha, akhirnya bangkrut. Dan kesalahan yang lainnya dalam urusannya sifatnya duniawi. Itu pribadinya dia masing-masing. Nggak ada sangkut pautnya dengan pembahasan kita. Dan juga nggak ada sangkut pautnya dalam urusan-urusan dosa dan perkara dosa. Dikarenakan murni urusan duniawi. Ini disebutkan untuk melengkapi klasifikasi. Yang kedua, dan itu yang dimaukan sekarang ini barakallahu fikum, ialah al-khata'u fi amri din. Kesalahan di dalam urusan agama. Salah dalam urusan agama. Ini dibagi dua oleh para ulama. Bisa jadi, yang pertama ya ikhwan, al-khata'u fi usuliddin. Kesalahannya di dalam prinsip-prinsip agama, dasar-dasar agama, perkara i'tiqad, perkara keyakinan, perkara usul iman, dasar-dasar keimanan, perkara manhaj, masalah prinsip, metodologi dalam beragama, perkara usul, jatuh di dalam kesalahan dalam perkara usul. Yang ini kesalahannya sangat fatal, dosanya lebih besar, lebih layak untuk diluruskan pelakunya, dan jadi pula akan ada prinsip tahdzir, prinsip memperingatkan kaum muslimin dari bahaya dia, bahkan mungkin akan muncul prinsip hajar, pemboikotan kepada pelakunya. Ini berkaitan dengan masalah ashabul ahwa'i wal bid'ah, atau orang-orang yang terjatuh di dalam kesalahan-kesalahan prinsip. Atau apa? Ini yang utama ya Pak. Bisa jadi jatuh dalam kesalahan prinsip. Atau yang kedua, al-khata'u fi furu'id din, ay ahkamih. Dia jatuh di dalam kesalahan yang berkaitan dengan hukum-hukum agama, hukum syariat. Baik, kesalahan yang kedua ini, tipe yang kedua ini, ikhwan, dibagi dua lagi oleh para ulama. Ala qismain. Yang pertama ialah fi amrin mujma'in alaih. Dia jatuh di dalam kesalahan yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang disepakati oleh para ulama.
yang disepakati oleh para ulama. Hukum syar'i yang disepakati oleh para ulama. Ini termasuk di dalam kesalahan prinsip. Sebab pada hakikatnya barakallahu fikum, dia terjatuh di dalam kesalahan, yaitu mukhalafatul ijma', bertentangan dengan kesepakatan kaum muslimin. Dia menyelisihi ijma' dan kesepakatan kaum muslimin. Ini kesalahannya lebih besar, lebih tepat dan lebih layak untuk diluruskan dan diperbaiki. Masuk dalam kategori kesalahan prinsip. Pelakunya bisa jadi ditahdir, mungkin pula dihajar, tergantung kondisinya masing-masing. Barakallahu fikum. Bahkan dikatakan oleh para ulama, bisa jadi pelakunya itu menjadi kafir di dalam kondisi tertentu, dikarenakan dia menyelisihi ijma', kesepakatan ulama. Yang kedua, al-qismu tsani fi mas'alatin ijtihadiyah. Ada seseorang yang jatuh dalam kesalahannya berkaitan dengan hukum-hukum syariat dan masalahnya masalah ijtihadiyah. Yang ini khonafidina azakumullah, sesungguhnya bukan kesalahan. Fil haqiqah, pada hakikatnya bukan sebuah kesalahan, tetapi sebuah ijtihad yang berbeda. Dia lebih condong kepada pendapat yang ini, pendapat yang ini, diyakini argumentasinya, diyakini dalil-dalilnya, ternyata berseberangan dengan pendapat yang kedua, pendapat yang lain yang mengatakan demikian dan demikian. Hakikatnya bukan masalah kesalahan, tapi perbedaan ijtihad. Di sini kalau masalahnya ijtihadiyah, dan perlu saya sampaikan, masalah ijtihadiyah ada dua bentuk. Masalah ijtihadiyah dua bentuk. Yang pertama ialah al-masail al-khilafiyah, al-masail al-khilafiyah al-mutakafiatul adillah. Ini yang pertama. Masalah-masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama dan sama-sama kuat dalilnya, sekufu, semisal, sama-sama kuat dalilnya. Pendapat yang pertama membawakan dalil A, B, C, D, ayat, hadis, keterangan ulama. Pendapat yang kedua juga demikian, ayat, hadis, keterangan para ulama. Ini masalah ijtihadiyah. Yang kedua ialah al-masail allati la nassa fiha minal kitabi was sunnah. Masalah-masalah yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Rasulullah SAW. Ini disebut dengan masalah ijtihadiyah. Satu dari dua perkara ini. Di sini sikap kita ialah at-tasamuh. At-tasamuh ma'akhtiyarir rajih. Kita harus toleransi dengan semua pendapat yang ada, disertai dengan upaya memilih pendapat yang rajih. Kamu pelajari, kamu kaji masalah tadi, yang rajih, yang lebih kuat argumentasinya menurut Anda, kamu pilih, kamu amalkan sesuai dengan konsekuensi pendapat tadi, toleransi dengan pendapat yang kedua. Dikarenakan masalah ijtihadiyah, kata para ulama, la inkara fi masail ijtihadiyah, tidak ada pengingkaran dalam masalah ijtihadiyah. Ini klasifikasi khata. Sehingga sekali lagi yang namanya kesalahan tidak bisa digebiah-uyah, tidak bisa dipukul rata. Dan juga dalam sunnah Rasulullah SAW, ini disebut dengan masalah ijtihadiyah. Satu dari dua perkara ini. Di sini sikap kita ialah at-tasamuh. At-tasamuh ma'akhtiyarir rajih. Kita harus toleransi dengan semua pendapat yang ada, disertai dengan upaya memilih pendapat yang rajih. Kamu pelajari, kamu kaji masalah tadi, yang rajih, yang lebih kuat argumentasinya menurut Anda, kamu pilih, kamu amalkan
sesuai dengan konsekuensi pendapat tadi, toleransi dengan pendapat yang kedua. Dikarenakan masalah ijtihadiyah. Kata para ulama, la inkara fi masail ijtihadiyah, tidak ada pengingkaran dalam masalah ijtihadiyah. Namanya ini klasifikasi khata. Sehingga sekali lagi yang namanya kesalahan tidak bisa digebiah-uyah. Tidak bisa dipukul rata. Yang pertama ya Pak, perlu dibedakan at-tafriq, perlu dibedakan antara seseorang yang jatuh dalam kesalahan karena ijtihadnya dan orang yang terjatuh di dalam kesalahan karena kesengajaan, karena kelalaian, karena kurang memperhatikan. Beda. Barakallahu fikum. Perbedaannya sangat jelas. Kalau orang itu jatuh di dalam sebuah kesalahan dikarenakan ijtihadnya dan dia ahli dalam perkara ijtihad, maka di sini dia ma'jur bi ajrin wahid wa maghfur. Dia dikasih pahala 1 dikarenakan salah ijtihad dan dia diampuni dan dimaafkan kesalahan-kesalahannya. Dimaafkan ya, mujtahid. Dia salah dikarenakan ijtihadnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza hakama al-hakim fajtahada fa asaba falahu ajrani." Apabila seorang hakim yang menghukumi sesuatu, kemudian dia berijtihad dan salah ijtihadnya, maka dapat 1 pahala, dan betul ijtihadnya, maka dapat 2 pahala. Wa idza hakama wajtahada fa akhta falahu ajr wahid. Tapi kalau dia menghukumi sesuatu dengan ijtihadnya dan ternyata salah, maka mendapatkan 1 pahala dikarenakan ijtihadnya. Itu beda dengan orang yang karena lalai, sengaja berbuat kesalahan. Ini parah. Atau karena ghaflah, kelalaian dia. Tidak ada perhatian dengan agamanya, tidak ada perhatian dengan ketaatan kepada Rabbnya, tidak ada perhatian dengan ilmu syar'i dan semisalnya. Yang semacam ini barakallahu fikum, lebih parah kesalahannya. Barakallahu fikum. Juga bedakan antara orang yang salah karena ijtihad dan orang yang salah dikarenakan kesengajaan atau kelalaian atau dia pribadi yang kurang memperhatikan agamanya. Yang pertama ya. Yang kedua, bedakan tafriq. Bedakan antara kesalahan. Kesalahan orangnya sekarang. Bedakan antara orang yang berbuat kesalahan dan dia dikenal sebagai al-asi, ahli maksiat, dikenal sebagai al-musrif ala nafsih, dikenal sebagai orang yang memang melampaui batas, suka berbuat dosa, suka berbuat maksiat. Bedakan antara orang semacam ini dan antara zawil hayat alladzina la yu'rafuna bidzambi sabiqa. Seseorang yang tidak pernah dikenal dengan dosa, tidak pernah dikenal dengan sebuah kesalahan sebelumnya. Beda. Sangat jauh berbeda. Kalau orang itu jatuh dalam kesalahan, dalam keadaan orang ini dikenal, ma'ruf di kalangan masyarakatnya sebagai orang yang zawul hay'ah, punya kedudukan, orang yang terpandang, tidak dikenal sebelumnya dengan dosanya, dengan maksiatnya, dengan mungkarnya. Yang semacam ini ya kawan, kita harus lebih memaafkan, lebih memaklumi. Barakallahu fikum. Orang semacam ini akan mudah dinasihati. Tapi lain halnya dengan orang yang dikenal ahli maksiat. Masyarakatnya tahu hada asi, ahli maksiat, fasik, fajir, jatuh lagi dalam perkara kesalahan dan kemungkaran. Ini lebih parah keadaannya daripada yang pertama. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang pernah mengatakan, disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam kitabnya As-Sahihul Musnad wa laysa fi Sahihain. Rasulullah SAW mengatakan, aqilu dzawil hayati atharatihim. Aqilu dzawil hayati atharatihim. Maafkanlah, maklumilah
kesalahan-kesalahan, ketergelinciran dari zawil hayat. Terpandang orang yang maknanya pengertian zawil hayat, alladzina la yu'rafuna bi dzambin. Orang-orang yang sebelumnya tidak dikenal dengan perbuatan dosanya, perbuatan kemungkaran-kemungkarannya. Hadza kata Rasul, aqilu, dimaklumi, dimaafkan, dikasih ya kelonggaran, maaf kesalahan-kesalahan yang dikerjakan oleh dzawil hayat, dikarenakan dia adalah orang yang dikenal terpandang di kalangan masyarakatnya, dikenal dengan sunnahnya, dikenal dengan amal solehnya, tidak dikenal dengan dosanya, lebih dimaklumi. Lain halnya dengan orang-orang yang sebelumnya fasik, jatuh dalam kesalahan lagi, maka jelas-jelas pensikapannya barakallahu. Yang ketiga, at-tafriq bainal mujahir bi khata'ihi wal mustatir bih. Perlu dibedakan antara seseorang yang terang-terangan melakukan kesalahannya dengan orang-orang yang sembunyi-sembunyi di dalam melaksanakan kesalahannya. Yang satu mujahir, yang lainnya mustatir. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim menyatakan, waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menyembunyikan kesalahan seorang muslim, menyembunyikan aib cacatnya seorang muslim, maka Allah akan sembunyikan aibnya, cacatnya di dunia dan di akhirat nanti. Katanya para ulama, ini untuk muslimin yang sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan di dalam melaksanakan kemungkarannya. Maka al-mastur yustar. Orang yang mastur, yang sembunyi-sembunyi dalam mengerjakan kesalahannya, ditutupi. Barakallahu fikum. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Lain halnya dengan yang mujahirin, yang terang-terangan dalam berbuat dosa dan kemungkaran, dikerjakan di depan halayak ramai, disebarkan secara meluas di dunia maya, di internetnya, di Facebooknya, di media-media yang lainnya, terang-terangan berbuat kesalahan, mujahir. Atau dia kerjakan sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu, tiba-tiba dia laporkan, dia sampaikan kepada banyak pihak via media-media tadi. Ada mujahir. Ar-Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Ada pengecualian dari apa? Kullu ummati mu'afa, kata Rasul. Setiap umatku mu'afa, dimaafkan, diberi pemaafan, diberi pemakluman. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang terang-terangan di dalam berbuat dosa dan kemaksiatan. Dikatakan al-mujahir la ghibata lahu. Al-mujahir la ghibata lahu. Orang yang terang-terangan berbuat dosa, tidak ada ghibah atasnya atau untuknya. Alias boleh dirasani, boleh kita membicarakan dia, boleh bagi kita untuk menyebutkan aibnya atau cacatnya di depan orang lain. La ghibata lahu, tidak dihukumi ghibah yang semacam ini. Kenapa ya Pak? Dikarenakan dia pribadi sudah terang-terangan, sudah mengumumkan kesalahan pribadinya di depan halayak ramai. Hadza huwa. Bedakan antara yang terang-terangan dan yang sembunyi-sembunyi. Barakallahu fikum. Disebutkan poin yang keempat oleh sebagian ulama kita, sesuai dengan kondisi yang real di tengah-tengah masyarakat, disebutkan bedakan pula antara seseorang yang terus-menerus terjatuh dalam kesalahan yang sama di waktu yang berdekatan, ya tawala minhu hudutsul khata, terus-menerus berulang-ulang kali terjadi pada dirinya kesalahan yang sama di waktu yang sangat berdekatan, salah lagi, salah lagi, salah lagi,
Terus begitu. Dengan kesalahan yang sama. Bedakan orang semacam ini dengan seseorang yang jatuh dalam sebuah kesalahan. Kemudian selang waktu yang cukup lama baru salah lagi. Ada rentang waktu yang cukup panjang antara kesalahan pertama dan yang kedua. Beda ya ikhwan. Kalau tipe yang pertama, sahibu hawa, memang orang yang mengedepankan hawa nafsunya, mengedepankan syahwatnya. Satu bayangkan berkali-kali, terulang-ulang kembali di waktu yang sangat berdekatan, kesalahan yang sama. Itu menunjukkan adanya syahwat, adanya hawa. Adapun yang kedua tadi, ya, kesalahan. Hari ini dia salah. Dia perbaiki, dia istighfar, Masya Allah. Lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun lamanya. Baru salah lagi yang kedua kalinya. Ya semacam orang yang salah. Ya mungkin alpa, mungkin lalai, mungkin intimidasi dari seseorang atau semisalnya. Muncul yang berikutnya. Tidak ada unsur syahwat, tidak ada unsur hawa nafsu pada orang tadi. Barakallahu fikum. Bedakan antara 4 poin ini. Antara pelaku yang demikian dan pelaku yang demikian. Sehingga tidak bisa digebyah-uyah, tidak bisa dipukul rata. Nah, kalau boleh ditambahkan lagi yang kelima, itu juga disebutkan oleh sebagian masyayikh kita terkait dengan al-mukhti, orang yang salah. Yang kelima, bedakan tafriq antara kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang ma'ruf dengan sunnahnya, ma'ruf dengan salafiyahnya, tidak dikenal sedikit pun penyimpangannya, tidak dikenal sedikit pun bid'ahnya. Semua orang tahu dia di atas sunnah, ahlus sunnah, di atas salafiyah, seorang salafi, terjatuh dalam sebuah kesalahan. Bedakan tipe satu ini dengan tipe yang lainnya. Seseorang yang dikatakan sebagai mubtadi', kesalahan yang terjadi pada seorang mubtadi', seorang ahli bid'ah, seseorang yang ma'ruf dengan hizbiyahnya, ma'ruf dengan bid'ahnya, ma'ruf dengan pemahaman sesatnya, salah lagi. Sudah mubtadi', sudah hizbi, sudah dikenal dengan pemahamannya menyimpang, salah lagi. Maka dibedakan. Kalau yang berbuat salah itu dari kalangan seseorang yang ma'ruf dengan sunnahnya, maka ditegur kesalahannya, diluruskan kesalahannya, disertai dengan upaya menjaga kehormatannya. Ruddah alaihi khata'uhu ma'al ikram wal ihtiram wal tabjil. Baik. Kalau seseorang yang dikenal dengan sunnahnya yang salah, ditegur kesalahannya dengan cara yang baik, disertai dengan menghormati dia, memuliakan dia, menjaga kehormatannya, menjaga nama baiknya sebagai seorang ahlus sunnah. Tapi kalau yang jatuh dalam kesalahan itu ialah dari kalangan hizbiyin, dari kalangan ahlul bid'ah, dari kalangan orang yang dikenal dengan hizbiyah dan pemahaman sesatnya, ibarat sudah jatuh ditimpa batu besar pula. Jadi semakin menghancurkan dia, semakin memojokkan dia, maka dijabarkan, dirinci, diterangkan penyimpangan-penyimpangan dia kepada umat, wala karamah. Hakadha, sehingga bedakan. Hada wa hada wa hada wa hada. Beda kesalahannya, beda pula pelaku kesalahannya. Harus dibedakan. Barakallahu fiikum. Ini perlu disampaikan terlebih dahulu. Dikarenakan memang di zaman sekarang ini, khanafitina azzakumullah, ada pemahaman baru yang muncul di kalangan kaum muslimin, yang muncul di kalangan salafiyin, bahkan yang mereka secara globalnya menyamaratakan yang namanya kesalahan, menyamaratakan semua yang namanya kesalahan, dan terbagi menjadi 2 sekte. Yang satu menyamaratakan kesalahan, semua dianggap sebagai kesalahan prinsip, al-khata' wahid,
wa huwa khata'un diniyun usuli. Kesalahan dianggap cuma satu. Semua yang namanya kesalahan satu. Kesalahan dalam perkara din, dalam perkara agama, kesalahan dalam perkara prinsip. Yang mana pelakunya itu bisa ditahdir, bisa dihajar, bisa diboikot, dan semisalnya. Tak peduli apa itu kesalahan. Ada yang salah, apalagi yang menyinggung mereka barakallahu fikum, dikatakan sebagai kesalahan agama, kesalahan prinsip, sehingga ditahdir, dijelaskan penyimpangan-penyimpangannya, diboikot dan semisalnya. Ini adalah sekte Haddadiyah. Ada pula barakallahu fikum yang menyamaratakan kesalahan dan menjadikan semua bentuk kesalahan itu ialah amrun ijtihadi. Semua dianggap sebagai perkara ijtihadiyah, bukan perkara prinsip, bukan perkara yang disepakati oleh para ulama, menjadikan semua bentuk kesalahan yang ada dikatakan sebagai amrun ijtihadi. Ijtihad ya akhi. Masing-masing orang bisa memilih pendapatnya, memilih ijtihadnya dan toleransi, tidak perlu diingkari. Justru mereka mengingkari orang-orang yang mengingkari tadi. Hadhi sururiyah. Inilah pemahaman sururiyah atau pemahaman hizbiyah. Pemahaman hizbiyah atau lebih tepat lagi, lebih mengkerucut lagi dikatakan sebagai pemahaman halafiyah. Barakallahu. Hada wa hada. Yang ini ngawur dengan prinsip Haddadiyahnya. Semua orang dianggap salah dalam perkara prinsipnya. Semua orang divonis sebagai hizbi, sebagai mubtadi'. Tidak kenal ampun sudah. Habis. Sementara yang satunya lagi, semuanya dikatakan sebagai salafiyin. Kul salafiyin. Semua adalah salafiyin. Orang-orang yang mengaku sebagai salafiyin, mengaku sebagai ahlus sunnah, yang mendakwakan tauhid, yang mendakwakan sunnah, yang mengibarkan bendera dakwah salafiyah, entah yang asli, entah yang palsu, semua dikatakan kul salafiyin. Semua adalah salafiyin, dan yang ada bukan masalah prinsip, yang ada adalah masalah ijtihadiyah. Toleransi barakallahu fikum tidak perlu dibahas, tidak perlu diungkit-ungkit, tidak perlu disikapi dengan keras. Semuanya adalah ijtihadi, perkara yang terserah Anda. Tapi pada kenyataannya mereka mengecam dengan keras dan menyalahkan dengan keras orang-orang yang mengingkari mereka dari kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ini halabiyah, halabiyin barakallahu fikum. Hada wa hada. Dan yang benar barakallahu fikum sebagaimana yang disebutkan dalam adillah, di dalam nas-nas dalil, dan juga sebagaimana yang waqi', yang nyata di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah masyarakat kita kaum muslimin. Kesalahan itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat, beragam dan bermacam-macam. Barakallahu fikum. Orang yang salah pun juga demikian beragam, bermacam-macam, sehingga itu semua disikapi sesuai dengan porsinya masing-masing, tidak dikebiah-uyah sebagaimana paham Haddadiyah dan paham hizbiyah, halabiyah di zaman sekarang ini. Wallahul musta'an. Hada muqaddimah. Tapi mukaddimah yang sangat penting, jangan sampai dikesampingkan. Kemudian setelah itu barakallahu fikum, dibahas tentang masalah bagaimana prinsip salaf di dalam mensikapi orang yang berbuat kesalahan. Barakallahu fikum. Pembahasan kita supaya masyarakat kita kaum muslimin, kesalahan itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat, beragam dan bermacam-macam. Barakallahu fikum. Orang yang salah pun juga demikian beragam, bermacam-macam, sehingga itu semua disikapi sesuai dengan porsinya masing-masing, tidak dikebiah-uyah sebagaimana paham Haddadiyah dan paham hizbiyah, halabiyah di zaman sekarang ini. Wallahul musta'an. Hada muqaddimah. Tapi mukaddimah yang sangat penting, jangan sampai dikesampingkan. Kemudian setelah itu barakallahu fikum, dibahas tentang masalah bagaimana prinsip salaf di dalam mensikapi orang yang berbuat kesalahan. Barakallahu fikum. Pembahasan kita supaya
Tidak dikenal kejelekan-kejelekannya mastur. Tapi ya juga nggak dikenal dengan sempurna sunnahnya dia. Ahlus sunnah yang nggak kelihatan militansinya. Jelek enggak orangnya? Enggak jelek juga sih, orangnya baik-baik. Bid'ah ya enggak, penyimpangan ya enggak, maksiat ya enggak. Barakallahu fikum. Al-masturun. Kita fokuskan pada ini saja. Ini saya kasih mukadimah supaya apa yang saya sampaikan nanti jangan sampai disalahpahami dan jangan digunakan untuk mensikapi seseorang yang sudah jelas sebagai hizbi, sudah jelas sebagai mubtadi'un dhal, sudah jelas sebagai orang yang bukan salafi. Jangan menggunakan prinsip yang saya bacakan nanti. Itu wadih, jelas urusannya, sudah hatam. Ya, sudah hatam. Sekali lagi yang kita bahas sekarang ini terkait dengan seseorang ahlu sunnati wal jamaah, ma'ruf dengan ilmunya, ma'ruf dengan sunnahnya, dengan kebaikannya. Atau orang yang mastur, tidak dikenal bid'ahnya, tidak dikenal penyimpangan-penyimpangan pemahamannya, tapi jatuh dalam sebuah kesalahan. Bagaimana sikap kita kepada mereka? Jawabannya, khonafidina azakumullah, di dalam mensikapi kesalahan yang ada pada mereka ini, di sini ada 3 fase, 3 proses, 3 fase proses dalam mensikapi kesalahan dia. Yang pertama ialah qabla itsbatil khata' wal hukmu bih. Sebelum kita menghukumi ini sebagai sebuah kesalahan. Qabla itsbatil khata', sebelum ditetapkan sebagai sebuah kesalahan, wal hukm bih, dan sebelum kita menghukumi dia salah. Ini sebelumnya. Di sini khonafidina azakumullah, kalau kita mencermati nususul kitab wa sunnah, nas-nas Al-Quran dan nas-nas sunnah Rasulullah SAW, serta keterangan para ulama-una, di situ kita akan mendapati ada manhajun salafi, manhaj salaf dalam masalah yang satu ini. Hukum. Di antara bimbingan salaf, sebelum menghukumi dan menetapkan dia sebagai orang yang bersalah atau terkait dengan kesalahannya, yang pertama ya ikhwan ialah ihsanul dhann bihi wa hamlul kalam 'ala al-mahmalil hasan ma dama yahtamilu dzalik. Yang pertama ialah ihsanul dhann, husnul dhann, berbaik sangka dulu kepada orangnya. Wa hamlul kalam 'ala al-mahmalil hasan, dan kita membawa ucapan dia tadi kepada tempat yang baik, kepada makna yang lebih baik, kalau memungkinkan. Barakallahu fikum. Antum mendapatkan isu, mendapatkan khobar, apa ada orang yang menyampaikan kepada antum sebuah khobar, fulan ibnu fulan, dia pernah mengatakan begini. Ini statement yang membahayakan. Fulan ibnu fulan, dia pernah berbuat begini. Tindakan yang mengerikan. Salahan itu. Tapi kamu tahu, fulan ibnu fulan, ahlus sunnah ya akhi. Ma'ruf, kita kenal dengan sunnahnya, dengan kebaikan dia, akhun salafi, akhun tayyib, orang yang baik-baik saja. Tidak pernah selama ini kita jumpai dia punya masalah, wala bikin masalah, wala pemahamannya menyimpang, wala bid'ah yang sesat. Ma'ruf, salafi. Itu fulan ibnu fulan ya kawan. Siapa lagi khabar yang berikutnya lagi? Saya pernah dengar Ustadz fulan. Saya pernah mendengar berita Ustadz fulan, dia berbuat begini. Dia mengatakan begini. Ustadz. Ada Ustadz salafi, ada Ustadz ahlus sunnah. Dia bukan ustadznya Sururi, wala ustadznya Hizbi, wala ustadznya Haddadi, wala ustadznya Turafi. Ma'ruf minna, termasuk ahlus sunnah sebagaimana kita.
Kok ada khabar semacam itu? Yang kali pertama harus kamu tunjukkan sebelum kamu vonis sebagai sebuah kesalahan. Ihsanu dzan bih. Kamu harus husnudzon dulu kepada ustaz tadi atau fulan tadi. Kamu bawa ucapan dia, statement dia, perbuatan dia kepada makna yang paling baik yang memungkinkan. Ini barakallahu fikum merupakan kaidah salafiyah muhimmah. Kaidah salaf yang sangat penting barakallahu fikum. Ketika mendapati sebuah kesalahan yang demikian dari ikhwannya, saudara dia dari kalangan Ahlus Sunnah Salafiyin. Barakallahu fikum. Cukup banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan kepada kita untuk menepis praduga-praduga yang buruk. Melarang kita untuk suudzon kepada kaum muslimin. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni its." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan praduga, prasangka. Sesungguhnya ada sebagian prasangka itu dinilai dosa, yaitu suudzon. Ini ayat menjelaskan larangan suudzon sekaligus menerangkan harus dan wajib husnudzon. Juga dalam satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, beliau mengatakan iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Hati-hati kamu dari dhann, prasangka-prasangka yang buruk. Sebab yang namanya dhann, prasangka yang buruk itu adalah akdzabul hadits, perbincangan yang paling dusta. Larangan keras suudzon sekaligus perintah untuk husnudzon. Barakallahu fikum. Dan ini khonafidina azakumullah merupakan nasihat yang salaf. Diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Camkan baik-baik resapi ya, Imam. Kata Umar, "Wala tadhunnanna bi kalimatin kharajat min akhikal mu'mini syarra. Wala tadhunnanna bi kalimatin kharajat min akhikal mu'mini syarra wa anta tajidu laha fil khairi mahmala." Sungguh-sungguh kamu jangan memiliki praduga-praduga jelek, jangan memiliki prasangka-prasangka yang buruk dengan sebuah kalimat yang keluar dari saudara kamu yang mukmin dalam keadaan kamu masih memungkinkan membawa kalimat tadi kepada makna-makna yang baik. Jangan memiliki prasangka buruk, prasangka jelek dengan sebuah kalimat yang muncul dari saudara kamu yang mukmin, padahal kamu masih memiliki kemungkinan makna yang baik untuk dia. Jangan. Barakallahu. Juga diriwayatkan dari Abu Qilabah Al-Jarmi. Abu Qilabah Al-Jarmi, Abdullah ibn Zaid Abu Qilabah Al-Jarmi, salah seorang tabi'i, rahimahullah, beliau mengatakan, "Idza balaghaka an akhika syai'an takrahuhu faltamis lahu 'udhra juhdak fa in lam tajid lahu 'udhra faqul la'alla li akhi 'udhran la a'lamuhu." Ini dars ya, ikhwan. Pelajaran sangat penting dari Abu Qilabah rahimahullah. Beliau mengatakan, kalau sampai kepadamu sesuatu yang tidak kamu suka dari saudara kamu yang muslim, maka bersungguh-sungguhlah untuk mencari uzur buat dia. Sungguh-sungguh mencari uzur buat dia. Kalau kamu tidak mendapati uzur untuknya, kamu katakan, barangkali saudaraku tadi memiliki sebuah uzur yang saya tidak tahu. Itu
Dan pelajaran yang sangat berharga yang disampaikan oleh para sahabat dan para tabi'in. Barakallahu fikum. Nah, ya Pak. Adapun praktek langsungnya, ada sebuah kisah ya ikhwan. Tapi tolong ini kisah ditempatkan pada tempatnya yang tepat. Kalau tidak ini malah berbahaya. Disebutkan dalam biografi, dalam tarjamah Abu Ishaq Asy-Syirazi. Abu Ishaq Asy-Syirazi imam besar dari kalangan Syafi'iyah. Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah suatu hari ingin berwudu di Sungai Dajlah, Irak. Namanya sungai apa ya, Pak? Siprus. Hah? Ya, betul. Sungai Dajlah di Irak. Maka beliau pun mengambil imamahnya dan harganya cukup mahal. Itu imamah harganya 20 dinar. Oh, sekarang harganya mahal banget ya, mungkin sudah mencapai hampir 1 juta. Ratusan ribu harganya. Imamah taruh. Beliau turun ke Sungai Dajlah berwudu. Tiba-tiba datang lisun seorang maling nyabret. Diambillah itu sorban, diganti dengan sorban yang mirip, yang semisal, tapi jelek. Setelah Abu Ishaq Asy-Syirazi selesai berwudu, beliau langsung naik, langsung tidak dengan tanpa perhatian, langsung ngambil imamahnya, langsung dipakai. Mungkin karena mirip gitu ya, langsung dipakai, tidak perhatian. Wa masya, dan beliau nggak merasa ini sudah bukan lagi imamahnya. Ketika beliau sedang yudaris, sedang menyampaikan ilmu, ketika itu ada yang tanya dari jamaahnya kepada Syekh, ya Syekh, imamahnya kok kayaknya beda ya? Kayaknya bukan imamah yang biasa dipakai sama imam, sang imam. Kok jelek ya? Perhatikan. Oh iya, ini bukan imamah saya ini. Berarti ada yang maling ini. Ketika Abu Ishaq Asy-Syirazi mengatakan, la'alladzi akhadhaha muhtaj. Itu uzur yang beliau berikan kepada sang maling. La'alladzi akhadhaha muhtaj. Oh mungkin yang ngambil sorban saya itu orangnya lagi perlu duit. Dia tahu apa? Dia dan bersama dia mungkin lagi perlu duit. Masya Allah. Ini contoh mubalaghah ya kawan ya. Jangan dicontoh. Kalau antum dicontoh dengan tanpa ditempatkan di tempat yang betul, wah habis semua hartanya antum nanti. Dan senang sekali pencuri tadi itu ya. Wah ini Ustaz satu ini orangnya pasti ngasih uzur. Malah senang. Udah Ustaznya lagi nggak kelihatan, diambil jam tangannya. Ustaz kelihatan hilang jam tangannya. Lagi taklim, santrinya heran. Jam tangannya mana Ustaz? Ustaz, jam tangannya mana? Iya ini. Lagi wudu ada yang ngambil. Ya, biar aja lah. Siapa tahu yang ngambil orangnya lagi perlu. Kalau itu terus yang antum kerjakan, ya habis hartanya antum. Nah, ini sebuah kondisi, ada semacam qarinah, semacam indikasi yang ditangkap oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah. Kenapa kok sampai ngambil imamahnya? Kalau seandainya dia mengambil imamah itu dikarenakan memang rakus dengan harta, tidak bakal dikasih ganti. Kayak gitu ya. Diambil imamahnya tinggal pergi. Ini tidak. Diambil imamahnya yang mahal tapi diganti dengan yang jelek. Paham ya? Menunjukkan ini orang butuh ini kayaknya. Perlu biaya ini. Kalau saatnya dia maling sungguhan yang mengerakus harta, lah ada apa kok ngasih ganti imamah yang jelek seperti ini? Ambil sekali aja sudah selesai. Ada indikasi, ada qarinah yang menunjukkan ini orang muhtaj. Maka beliau mengatakan la'alladzi akhadhaha muhtaj. Afan. Ini maling yang jelas-jelas mengambil harta beliau. Lalu bagaimana kiranya dengan seseorang yang dia itu akhuka fillah, saudara kamu karena Allah, seorang sunni, seorang salafi, dikenal sebagai seorang ahlus sunnah,
tidak dikenal penyimpangan-penyimpangan bid'ahnya, orang yang khair jatuh dalam sebuah kesalahan. Tentunya min babi aula barakallahu fikum, lebih-lebih lagi harus dikasih udzur, dikasih mahmal hasan, makna yang terbaik untuk dia sudah. Barakallahu fikum. Anda katakan mungkin dia lagi khilaf, mungkin dia lagi lupa, mungkin ya banyak kemungkinan kasih ihtimal kepada orang yang ngasih kabar sama antum tadi itu. Oh, Ustaz tadi mungkin tidak sadar dengan tindakan tadi. Atau mungkin beliau pernah mendengar, pernah membaca sebuah keterangan barangkali yang beliau pahami salah, sehingga beliau punya perbuatan demikian. Atau mungkin beliau lagi kalut, lagi galau, lagi sumpek hatinya dan segala macamnya, sehingga dengan kondisi yang sedang seperti itu beliau mengucapkan statement-statement yang mungkin menyakitkan hati para ikhwah, Allah marah-marah dan segala macamnya mungkin. Dikasih banyak ihtimal. Dan lebih layak dikasih ihtimal daripada maling sorban tadi. Barakallahu. Nah, ini yang pertama ya, ya. Ihsanul dzan barakallahu fikum. Husnul dzan kepada saudara kita yang jatuh dalam sebuah kesalahan sebelum kita menghukuminya sebagai sebuah kesalahan, sebelum menghukuminya sebagai orang yang jatuh dalam kesalahan. Ini langkah awal. Husnudzon dulu. Jangan suudzon. Beri uzur dulu. Beri ucapan dia itu ruang yang tepat dari makna-makna yang baik. Ini langkah pertama. Setelah itu barakallahu fikum, langkah yang kedua ialah at-tabayyun wa tatsabbut. Langkah yang kedua ialah harus ditasabbut, ditabayyun, dicek beritanya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Al-Hujurat ya ikhwan. Wahai orang-orang beriman, apabila datang kepada kalian orang yang fasik dengan sebuah berita, fatabayyanu, maka tabayyunlah, dicek, ditasabbut. Barakallahu. Khawatirnya kamu menghukumi suatu kaum dengan kejahilan, maka kamu akan menyesal atas apa yang kamu kerjakan tadi. Hadis ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita al-amru bit tabayyun min khabaril fasik. Ayat ini menerangkan kepada kita perintah untuk tabayyun dari berita orang fasik. Orang yang fasik itu orang yang dikenal tidak adil, dikenal kefasikannya. Adapun khabarul kadzib yurad. Adapun beritanya orang yang pendusta, dikenal sebagai kadzab, pendusta, tolak tanpa tabayyun, tolak. Kecuali kalau ada orang yang jujur yang membawa sebuah khobar kok sama dengan dia. Yang kita terima khobar orang yang jujur tadi, bukan khobar orang yang kadzab tadi. Itu jelas. Adapun orang yang fasik, ayat ini termasuk dalam kategori fasik di sini yang harus ditabayyun beritanya, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ialah majhulul hal. Seseorang yang tidak dikenal keadaannya, tidak dikenal adalahnya, tidak dikenal sebagai orang yang hafid, yang dhabit, yang bisa menghafal khabar dengan semestinya, tidak dikenal dengan jelas apakah dia sebagai seorang sunni salafi, tidak dikenal sebagai pendusta, apalagi yang fasik, tidak, majhul hal. Maka harus ditabayyun, fatabayyanu, dikrosek akan beritanya. Kemudian barakallahu fikum, satu hal penting yang perlu juga disampaikan di sini, terkadang khabarus shadiq yutabayyan minhu. Terkadang barakallahu fikum, berita orang-orang yang jujur, berita orang-orang yang jujur itu terkadang juga perlu ditabayun.
Barakallahu fikum. Perlu ditabayun. Hukum asal yang namanya berita orang yang jujur diterima ya ikhwan. Jadi hukum asal berita orang yang kadzab tolak. Hukum asal orang yang jujur yang shadiq terima. Tapi ada kalanya perlu juga dicek dalam keadaan tertentu. Di antaranya barakallahu fikum yang disebutkan oleh para ulama, ketika terjadi yang namanya tarakumul fitan, fitnah yang saling bertumpuk, terjadi yang namanya tabarubul akhbar, berita yang tumpang tindih, juga terkait dengan kasratul fitan, masa-masa yang penuh dan banyak fitnah, apalagi yang berkaitan dengan a'radun nas, kehormatan orang lain. Dalam kondisi yang semacam ini bisa jadi ada kalanya berita orang yang jujur sekalipun perlu untuk ditabayun. Bukan dalam rangka suudzon kepada dia, tapi dalam rangka untuk ta'kidul khabar, untuk menekankan dan meyakinkan kebenaran khabar tadi. Hada huwa at-tabayyun wa tasabbut. Barakallahu fikum. Tabayun ya kawan. Sehingga yang pertama suudzon tadi, husnudzon tadi. Kita husnudzon, baik sangka kepada orang tersebut, kita kasih kemungkinan yang terbaik untuk ucapannya, untuk perbuatannya. Terus tabayun setelah itu. Cek beritanya, betul enggak? Cek. Dengan ayat tadi, jangan langsung antum main sebar. Dengar satu khabar dari si fulan, langsung bicara di depan forum umum, menyatakan akhbarani fulan, telah sampai berita kepadaku dari si fulan, Ustadz fulan mengatakan begini. Oh, itu merupakan penyimpangan yang sangat fatal, menunjukkan orang yang adalah sahibu hawa. Wah, langsung tahdzir. Ada mayam tapi tabayun dulu, cek dulu. Barakallahu fikum. Jangan langsung. Ar-Rasul mengatakan dalam hadisnya, kafa bil mar'i kadziban ayuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah orang dikatakan pendusta ketika dia menyampaikan semua yang dia dengar tanpa tabayun. Barakallahu fikum. Baik. Untuk pembahasan tabayun ini ada beberapa kaidah penting yang perlu diperhatikan oleh kita semua dalam bab tabayun. Yang pertama ya ikhwan, talabul isnad inda sama'il manqul. Minta sanad ketika mendengar sebuah berita yang dinukil. Yang dimaukan di sini ialah ma'rifatul qail wa masdarul khabar. Mengetahui siapa yang mengucapkannya, sumber beritanya siapa. Sekali lagi terutama ketika di masa-masa fitnah, apalagi berkaitan dengan kehormatan seseorang sunni, minta isnad. Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah menyatakan, al-isnadu minad-din walaulahu laqala man syaa ma syaa. Yang namanya isnad termasuk agama. Kalau bukan karena isnad, maka akan berbicara semua orang yang dia kehendaki. Barakallahu fikum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menegaskan, man arada an yanqula maqalatan an ta'ifatin falyusammi al-qail wan naqil wa illa fa kullu ahadin yaqdiru 'ala al-kadhib. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, barang siapa yang hendak menukil sebuah makalah, menukil sebuah pernyataan dari sekelompok orang atau dari seseorang, dibuang, diamankan. Kayak gini-gini diikuti. Masya Allah. Saya ulangi lagi ya Pak.
Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, barang siapa yang ingin menukil sebuah makalah, sebuah ucapan dari seseorang, hendaklah dia menyebut al-qail, siapa yang mengucapkannya, wan nakil, siapa yang menukilkannya. Namanya minta sanad. Kalau tidak, setiap orang itu bisa berdusta. Setiap orang mampu untuk berdusta. Sehingga minta sanad. Ketika ada orang yang menyampaikan khabar kepada kamu, saya ada berita bahwasanya fulan ibnu fulan atau ustaz fulan ibnu fulan, dia mengatakan demikian, dia berbuat demikian. Ini orang merasa bangga mendapatkan sebuah khabar tadi itu. Antum tahu, ini orang baik-baik, ini ustaz yang baik-baik segala macamnya. Kok ada khabar yang aneh seperti ini? Husnudzan tabayun. Di antara prinsip tabayun kamu minta sanadnya. Hah? Siapa itu? Itu fulan ibnu fulan. Tayyib. Man haddatsaka bihadza? Siapa yang menyampaikan kamu dengan khabar semacam ini? Fulan. Tayyib. Arafna. Kata Rasul masyaallah. Tayyib. Man haddatsahu bihadza? Terus siapa yang menyampaikan kepada dia fulan tadi khabar semacam ini? Lah itu, saya enggak tahu. Saya cuma tahunya dari fulan saja. Fulan dari mana? Wallahu a'lam bishawab. Afwan, khabaruka munqati. Maaf, beritanya antum terputus. Enggak nyambung. Cut, langsung tutup. Jangan disebarkan. Sanadnya antum dhaif. Nah, ini kalau diterapkan ya ikhwan, enggak ada yang berani nyampaikan khabar. Mau nyampaikan khabar, man haddatsaka bihadza, sapa iki? Mau dia cuma dengar khabar-khabar burung, kabar burung isu. Man haddatsaka bihadza. Enggak akan sebenarnya ikhwan ya. Bisa jadi yang menyampaikan khabar itu kepada kamu yang datang, orangnya baik-baik, kamu tahu dia. Tetapi kalau kamu tanya dia siapa yang di belakang kamu, yang menyampaikan khabar dari kamu siapa? Terkadang dia menyebut nama seseorang yang majhul, gak dikenal siapa dia, atau seorang yang kita kenal, sahibul masyakil, banyak bikin masalah, dhaif ya. Apa tadi itu? Putus sanadnya. Lah ya itu, saya tahu ya dari fulan dari fulannya, wallahu a'lam, putus, dhaif. Tolak berita tadi. Ada muhim ya, kawan. Itu yang namanya talabul isnad. Barakallahu fikum. Yang kedua, adalah prinsip tabayun ya, ikhwan. Ialah al-ilmu bihalin naqil. Harus mengilmui, mengetahui keadaan orang yang menukil berita kepada kamu. An-naqil hadza, yang datang kepada kamu menukil khabar. Kamu harus tahu siapa dia. Al-ilm bihalin naqil. Dalam ilmu khabar, ilmu pemberitaan, barakallahu fikum, seseorang itu diterima khabarnya kalau dia orang yang adlun dhabit. Adlun dhabit. Adil, orangnya adil, bukan orang yang fasik, orang yang baik-baik, dan dia dhabit. Dia bisa menghafal apa yang dia dengar, bisa menghafal apa yang dia lihat, dan menyampaikannya sebagaimana yang dia dengarkan atau bil makna, tanpa banyak tambahan bumbu-bumbu dan semisalnya. Tidak ada kesalahpahaman dalam apa yang dia dengarkan. Ada dhabit. Ini kesepakatan para ulama. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, di dalam kitab beliau Al-Kifayah terkait dengan usul riwayah, Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, inna ahlal ilmi ajma'u ala anna al-khabara la yajibu qabuluh illa min al-aqil as-sadiq al-ma'mun ala ma yukhbiru bih. Sesungguhnya para ulama sepakat sebuah berita itu tidak diterima kecuali dari seseorang yang berakal, orang yang jujur, orang yang dipercaya atas beritanya. Kesepakatan para ulama itu juga dinukil oleh Imam Ibnu Salah rahimahullah dalam bukunya Ulumul Hadis dan juga yang lainnya. Sepakat. Sehingga yang pertama al-adalah, orangnya adil, orangnya kita kenal baik, bukan orang fasik, orang yang bagus,
Sunni, ahlu sunnah, Masya Allah. Tapi ingat, ada satu persyaratan yang kedua yang jarang kita perhatikan. Al-dhabt, ada syartun muhimun jiddan. Dhabt, hafal, menghafal. Artinya orang yang menukil khobar tadi kepada kamu, orang yang bisa menghafal apa yang dia dengarkan. Bukan orang yang ghafil, yang lalai. Kalau dia menyampaikan dari hafalannya kuat. Atau dia punya buktinya, hitam di atas putih, kitab yang sahih. Barakallahu fikum. Ini penting ya, Pak. Bisa jadi orang yang menyampaikan khobar kepada antum sunni, Masya Allah. Orang yang baik-baik, soleh, bukan orang fasik, khair sudah. Tapi mohon maaf, daya tangkapnya ini kurang. Hafalannya ini kurang. Sehingga ketika dia menyampaikan khobar, dipotong-potong, diputus-putus, tidak sempurna, sepenggal-sepenggal, tidak jelas. Yang semacam ini barakallahu fikum afwan, perlu ditinjau ulang, dievaluasi lagi khobar yang dia sampaikan. Disebutkan, diriwayatkan dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman Ar-Ra'i. Rabi'ah bin Abi Abdurrahman Ar-Ra'i, gurunya Imam Malik, dia mengatakan, inna min ikhwanina man narju barakata du'aih walau syahida indana bisyahadatin ma qabilnaha. Ada di kalangan teman-teman kita, ikhwan-ikhwan kita, seseorang yang kita harapkan barokah doanya. Apa artinya, ikhwan? Soleh, ahli ibadah, orang yang Masya Allah bagus sudah. Kita mengharapkan barokah doanya dia ini. Tetapi kalau seandainya dia bersaksi, memberikan sebuah persaksian di sisi kami, tidak bakal kami terima. Loh, kenapa nggak diterima? Bukan karena dia seorang pendusta, bukan karena dia seseorang yang fasik atau orang yang jelek, tidak. Tapi ghairu dhabit, tidak hafid, tidak bisa menghafal, tidak bisa mencerna apa yang dia dengarkan, apa yang dia lihat. Persaksiannya, wah lupa ya. Oh, lupa ya, gimana ya kan? Lupa ya sudah. Pikir. Gimana ya cara menyampaikannya ya? Yang saya ingat sih begini. Ini bagaimana? Dikejar begitu. Wah, lupa saya. Ini. Lali aku. Ini. Wah, enggak ingat aku. Afwan, mikir. Walaupun Anda seorang sunni, orang yang soleh, orang yang baik, orang yang adil, afwan, ini masalah khobar, berita tentang kehormatan seseorang, berita tentang keaiban cacatnya seseorang, tidak bisa kemudian disampaikan dan terima dengan kalimat, seingat saya, gini kok, gimana ya, afwan, mikir, khobarnya antum dhaif. Cukup baik, saya kan seorang harus sunnah. Iya, Anda ghairu dhabit, tidak hafid, ya akhi. Afwan, mikir. Barakallahu fikum. Dikatakan adalah Abu Zinad. Ini saya perpanjang ya, Pak. Dikatakan adalah Abu Zinad. Abdullah bin Habib, dia mengatakan, adraktu bil Madinah mi'atan kullahum ma'mun ma yu'khadh anhum syai'un minal hadith. Yuqal laisu min ahli. Saya mendapati di kota Madinah 100 orang, semuanya makmun, semua dipercaya agamanya, orang yang baik-baik, tapi tidak diambil satu hadis pun dari mereka. Kenapa? Dikatakan bukan ahlinya. Bukan ahlinya. Artinya apa? Bukan orang yang hafid. Harus dua ya, orang yang makmun, terpercaya agamanya, yang adil, dan orang yang dhabit, hafid. Ini bukan ahlinya, nggak diambil. Ada seorang penyair yang menggambarkan kepada kita tipe-tipe orang yang khair, baik-baik, tapi kadang telinganya agak sedikit saliwang, kita ya ada agak sedikit tidak beres. Kata saya penyair, aqulu lahu sa'da, fayasma'uha bakra, wa yahfazuha zaida, wa yaktubuha amra. Saya katakan kepada dia, saat yang dia dengarkan bakar. Wa yahfazuha zaid, yang dia hafalkan zaitun. Wa yaktubuha amra, tapi yang dia tulis adalah amr.
Di kepala dia itu Zaidun. Yang dia tulis Amr. Repot ya, Pak. Kamu katakan sama dia, namanya Saat Bakar. Saat apa? Bakar. Allah Ustaz. Yang dia hafalkan Zaidun. Zaid. Jangan Zaid. Oh, Zaid. Begitu dia menyampaikan Amr. Repot. Allah Ustaz. Ini dikarenakan apa ya, Fan? Tidak punya babat, tidak punya hifaz. Ya tolong camkan baik-baik. Terutama terkait dengan khobar-khobar yang seputar masalah a'radun nas. Sehingga yang kedua al-ilmu bihalin naqil. Harus adil, harus dhabit. Barakallahu fikum. Dan tak ingatkan ketika nanti khobarnya enggak diterima, dikarenakan dia dianggap kurang marem, kurang mantap dalam menyampaikan khobar. Antum jangan merasa ditahdzir. Tidak ada sangkut pautnya dengan bab tahdzir. Ini terkait dengan mengklasifikasi pembawa berita. Saya mengatakan, saya itu harus sunnah, sunni. Masya Allah, saya nggak pernah punya pemahaman yang sesat. Ustaz itu tidak pernah menerima khobarnya saya. Terus disebarkan kemana? Saya ditahdzir sama Ustaz. Kenapa ditahdzir? Nah, saya nyampaikan khobar, nggak diterima khobarnya saya. Emang saya siapa? Hizbi apa? Bukan, Anda sunni, ahlus sunnah, khair, saleh, Masya Allah. Tapi mohon maaf, Anda tidak dhabit. Ini perkaranya bukan perkara ringan. Ini perkara membahas kesalahan orang, membahas cacatnya orang, membahas kehormatan seseorang. Gak bisa diterima dengan berita yang gak memantap seperti itu. Orang yang tidak bisa. Afwan. Ini yang kedua, al-ilmu bihalin naqil. Barakallahu fikum. Yang ketiga ialah al-ilmu bihalil manquli fi. Setelah yang pertamanya minta sanad, had sanadnya mana? Ini sudah orang pada kelimpungan yang kalau diterapkan ya. Mana sanadnya? Mungkin banyak yang baik. Tambah lagi mengecek siapa yang menukil khabar dari kamu ini. Dan yang ketiga, al-ilmu bihalil manquli fi. Mengetahui al-ilm, mengetahui keadaan seseorang yang dinukil berita tentangnya. Seseorang yang diisukan, dilaporkan kesalahannya dia tadi. Al-ilm bihalil manquli fi. Antum harus tahu siapa orang itu yang dinukil kesalahan daripadanya. Barakallahu. Dan pembahasan kita jangan lupa ya ikhwan, yang kita bahas sekarang ini berkaitan dengan seseorang yang dikenal dengan sunnahnya, dikenal dengan salafiyahnya, dikenal dengan kebaikannya, tidak dikenal kejelekan-kejelekan dan pemahaman-pemahaman bid'ahnya dia. Maka hukum asal orang yang semacam ini, barakallahu fikum, adalah orang yang baik, orang yang bagus, orang yang di atas sunnah, di atas salafiyah. Barakallahu fikum. Tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa kita hukumi berbeda sampai ada bukti valid meyakinkan yang merubah keadaan dia. Barakallahu fikum. Kita tidak bisa menerima kritikan siapapun. Tidak bisa kita menerima celaan siapapun pada seseorang yang demikian keadaan asalnya. Barakallahu fikum. Ini prinsip yang sangat mulia. Terutama ikhwan fillah azakumullah, kalau yang dibahas itu dari kalangan para asatidzah. Apalagi yang dibahas itu dari kalangan para masyayikh, para ulama sunnah. Yang dikenal dengan sunnahnya, dengan dakwah salafiyahnya, dengan kebaikan-kebaikannya. Tidak dikenal selama ini dengan syubhatnya, dengan penyimpangan-penyimpangannya, dengan bid'ahnya. Maka orang semacam ini kaidah dasarnya ialah al-aslu fihi al-khair. Hukum asal adalah orang yang baik, sunnah, di atas salafiyah, orang yang adil, orang yang Masya Allah. Tidak bisa digoncang keadaannya, melainkan dengan perkara yang sangat wadih. Perkara yang sangat-sangat jelas. Barakallahu fikum. Nah, ya kan. Ini perkara yang harus dicamkan baik-baik. Khana fitina azakumullah.
Terutama yang dibicarakan adalah para ulama. Ini perkara ketiga yang juga merupakan prinsip besar yang diajarkan oleh para ulama. Barakallahu fikum. Nah, disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam tarjamah, dalam biografi Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala menyatakan, walau anna kulla man akhta'a fi ijtihadihi, walau anna kulla man akhta'a fi ijtihadihi ma'a sihhati imanihi wa tawakhihi litiba'il haqq ahdarnahu wa badda'nahu laqalla man yaslamu min al-a'immati ma'ana rahimallahu al-jami' bimanihi wa karamihi. Kata beliau, kalau seandainya semua orang yang salah dalam ijtihadnya, padahal imannya bagus, padahal dia sungguh-sungguh mencari al-haq, mengikuti al-haq. Kalau seandainya setiap orang yang jatuh dalam kesalahan dalam ijtihadnya, kita hanguskan dia, kita bid'ahkan dia, niscaya akan sedikit sekali dari para imam-imam yang besar yang selamat bersama dengan kita. Sedikit sekali. Semoga Allah merahmati semuanya dengan anugerah dan kemuliaannya. Barakallahu fikum. Sehingga dicek dulu siapa itu orang. Kalau dikenal dengan keilmuannya, dengan sunnah dan segala macamnya, maka tidak bisa diganggu gugat sampai ada perkara yang sangat jelas, gamblang wabah yang merubah keadaan dia. Barakallahu fikum. Dalam ilmu hadis, barakallahu fikum, dalam ilmu jarh wa ta'dil, barakallahu fikum, ada kaidah yang sangat penting, yaitu kaidah la yuqbalu jarhu man ajma'al ulama' ala tawsiqih. La yuqbalu jarhu man ajma'al ulama' ala tawsiqih. Tidak diterima sebuah kritikan kepada seseorang yang disepakati oleh para ulama tentang kethiqahan dia. Semua ulama mengatakan dia orang yang thiqah, yang terpercaya. Ada satu orang mengatakan najruh, dia dijarah, ditolak jarah ini. Maaf. Yang dianggap adalah ijma'nya ulama. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Hada wadah. Ini yang ketiga ya kawan ya. Ini yang ketiga, barakallahu fikum. 11:30 ini kawan. Yang keempat nanti apa sekarang? Nanti apa sekarang? Nanti aja. Ya, akhir. Nanti aja ya kawan ya. Kita skors dulu untuk istirahat zuhur, dan insyaallah pada zuhur nanti teruskan kembali. Dan ingat, kita masih pada proses pertama ini. Langkah yang kita lakukan sebelum menghukumi kesalahan seseorang atau dia jatuh dalam sebuah kesalahan. Labas kita perpanjang supaya kita tidak bermudah-mudah dalam menghukumi orang atau menyalahkan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.